Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 125 Cara melampiaskan Maryam yang berbeda. Yanti menatap punggung Henry dengan sedikit rasa bangga di bibirnya. Tidak peduli betapa kerennya seorang pria, dia akan kehilangan armornya di depan adikku. Tahun ini saya berusia 25 tahun, dan sudah waktunya untuk menikah. Tetapi belum pernah ada pria yang bisa menarik perhatian saya. Henry, nama ini muncul tiba-tiba. Awalnya, itu adalah kemarahan keluarga Bai. Bayu dipukuli, dan keluarga Bai terkejut. Mereka bahkan berpikir untuk membalas dendam dengan kekerasan. Tetapi mereka ditekan oleh lelaki tua itu memiliki rebound yang kuat. Hanya Bayu yang berada di belakangnya. Pada pertemuan itulah Yanti pertama kali bertemu dengan Henry. Selain muda dan tinggi, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Kemudian, Yanti secara bertahap memperhatikan Henry di konferensi pers, pesta koktail, dan di klinik pengobatan tradisional Jawa Wang. Hasil dari perhatiannya adalah kejutan, kemudian minat, dan kemudian dia mengirim orang untuk mulai menyelidiki. Fakta bahwa Henry adalah tunangan Maryam mungkin menjadi rahasia bagi orang luar, tetapi dalam keluarga Bai, itu bukanlah rahasia. Setelah mendengar berita tersebut dan memikirkan kegilaan adik laki-lakinya Bayu terhadap Maryam, Yanti tiba-tiba mendapat ide yang berani. Jika dia dan Maryam berganti peran, bukankah adik laki-lakinya Bayu akan memiliki peluang baru? Begitu idenya muncul, ide itu segera mulai diimplementasikan. Adapun pertemuan di bar tadi malam, Yanti sengaja menyebabkannya, tapi kejadian Sen Hao Ge adalah kecelakaan. Namun kecelakaan itu membuat Yanti terlihat seperti diintimidasi dan membutuhkan perlindungan. Jadi dia mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Henry. Oh, itu hanya ciuman sederhana. Dan paling banyak aku memanggil suami 2 kali. Keberanian Yanti tadi malam bisa dikatakan sebagai tanda keberanian dan tekad yang besar. Dia mendedikasikan ciuman pertamanya untuk Henry. Saat dia melihat Henry kembali ke villa Maryam dan mengabaikan namanya, dia sangat marah mengusirnya keluar dari mobil. Kenapa dia sengaja menelepon suaminya? Dan kenapa dia sengaja mengirim bunga pagi ini? Tujuannya hanya satu, yaitu membawa pria ini ke sisinya. Henry pergi, dan Yanti tidak marah. Dia juga tidak menyesal. Dia tidak ingin mengambil Henry sekaligus, karena itu terlihat terlalu rendah, terutama dalam pertarungan dengan wanita yang memiliki kecerdasan dan kecantikan. Yanti melihat punggung Henry yang mundur, tersenyum tipis, dan berkata dengan ringan, "Orang ini milikku." Henry sudah terlambat ketika dia tiba di perusahaan. Begitu dia memasuki lobi, resepsionis Lili berjalan dan berkata, "Asisten Hen, ketua meminta Anda untuk segera pergi ke ruang konferensi ketika Anda tiba. Ada sebuah pertemuan penting sedang diadakan." Henry tercengang. Pertemuan besar? Pertemuan apa yang begitu penting? Dia tidak berbicara, hanya mengangguk dan naik ke atas. Begitu mereka tiba di pintu ruang konferensi, sekretaris Sela sudah menunggu Henry, dan dia berinisiatif membantu Henry membuka pintu sambil tersenyum. Penampilan Lili dan Sela membuat Henry semakin merasa misterius. Ketika saya masuk ke ruang konferensi, saya langsung melihat Maryam duduk di tengah dan Leni duduk di sebelah kanan. Sedangkan untuk kursi kiri, karena Wang Guoqing mengundurkan diri sebagai wakil ketua, tidak ada yang duduk di sana untuk saat ini. Asisten Hen ada di sini,
Mari kita sambut hangat asisten Hen. Setelah Maryam selesai berbicara, dia memimpin dengan bertepuk tangan. Tepuk tangan dinginnya juga sama hangatnya. Henry bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia punya firasat buruk tentang tepuk tangan mereka. Melihat Maryam, matanya penuh kegembiraan dan tidak ada kemarahan sama sekali saat meninggalkan rumah di pagi hari. Apakah dia lupa mengirim bunga? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Henry sendiri menolak idenya. Segera setelah tepuk tangan berakhir, Maryam menunjuk ke kursi di sebelah kiri dan berkata, "Asisten Hen, Anda juga manajer Departemen Pengembangan dan Penelitian Pengobatan Tradisional Jawa di perusahaan sekarang. Jadi duduk saja di sini." Henry melihat sekilas ke posisi itu dan tersenyum, merasa senang. Dia menghadap Lenny. Lenny sepertinya merasakan tatapannya. Mula-mula dia marah, lalu matanya bersinar lebih bersemangat. Kompetisi pengobatan tradisional Jawa asisten Henry beberapa hari yang lalu membuat grup Kili kami terkenal. Dan dia adalah kontributor utama bagi perusahaan kami. Baru kemarin, asisten Hen langsung menjual 700 juta obat-obatan di inventaris perusahaan kami sekaligus. Maryam melirik semua orang berbicara tentang kontribusi Henry. Begitu berita Maryam keluar, ruang konferensi meledak. Semua orang tahu tentang kompetisi pengobatan tradisional Jawa. Kemarin, obat-obatan senilai 700 juta yuan langsung dijual. Saya kaget, dan tidak percaya. Pertama ada satu tepuk tangan, lalu dua, dan akhirnya seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan. Henry duduk di kursi, menghadap mata hangat rekan-rekannya, merasakan ucapan selamat yang hangat, tetapi hatinya penuh dengan kepahitan. Ini dipaksakan oleh Lenny, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan obat-obatan yang tersisa. Tepuk tangan berhenti dan Maryam berkata lagi, untuk menunjukkan dukungan kepada perusahaan. Asisten Henry telah mengambil inisiatif berjanji untuk menjual semua inventaris dan produksi obat-obatan perusahaan dalam 7 hari ke depan, yang akan mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Untuk menyatakan dukungan saya terhadap pekerjaan Henry, saya berjanji jika dia berhasil, keputusan sebelumnya untuk menjual dirinya ke perusahaan selama 3 tahun akan dicabut. Setelah Maryam selesai berbicara, dia memandang Henry dengan tatapan lembut. Orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa Maryam memberi semangat. Ketika Henry melihat adegan ini, dia merasa tertekan. Itu jelas merupakan pertaruhan dengan Lenny, jadi mengapa dia terlibat dengan perusahaan sekarang? Mungkinkah keduanya bekerja sama? Saat Henry hendak berbicara dengan jelas, Lenny berbicara lebih dulu. Saya mendukung keputusan ketua. Bagi talenta muda dan berprestasi seperti Henry, kita harus memikul beban dan memberikan kesempatan. Selama tantangannya berhasil, mereka akan sukses besar di masa depan. Begitu Lenny selesai menambahkan kata-katanya, yang lain mulai berkomentar dan memuji. Kali ini Henry benar-benar tercengang. Memuji, dua wanita bertengkar. Lenny merasa senang. Jika dia menang, dia akan menerima taruhannya. Jika dia kalah, dia akan menggunakan aturan Maryam untuk menghadapinya. Maryam memandang Henry dan merasa marah. Bajingan, apakah kamu tidak suka menjemput perempuan? Anda menggoda wanita di luar, dan bahkan sahabat saya pun tidak luput dari perhatian. Hari ini saya akan memberi Anda belat kecil. Tidak peduli kamu menang atau kalah. Aku akan menjadi hakim dalam pertaruhan antara kamu dan Lenny. Jika kamu ingin menjemput wanita di depanku,
kehidupan yang baik seperti ini hilang, dia tidak muncul, presiden ini akan tetap datang. Mereka mungkin tidak begitu menghargai Anda. Henry duduk di sana, merasa tidak nyaman, menghadapi pujian semua orang. Dia harus menerimanya. Dia memandang Maryam, mencari dampak dari kejadian pagi ini. Ketika dia bertemu Lenny, provokasi di matanya terus merangsang sel sensitifnya. Hanya Guo Wanner yang duduk di sana dengan kepala tertunduk dan tidak berkata apa-apa. Wajahnya memerah karena cemas, dan ada berita lebih buruk lagi yang menunggu untuk diberitahukan kepada Henry. Bab 126, Dua dunia yang penuh pukulan dan kegembiraan. Henry akhirnya berhasil mencapai akhir pertemuan. Begitu dia keluar dari ruang pertemuan, dia melihat Guo Wanner berdiri di pintu menunggunya dengan wajah cemas. "Wanner, ada apa?" Henry bertanya sambil tersenyum. "Kamu, datanglah ke kantorku." Guo Wanner tersipu dan berbisik. Henry datang terlambat dan tidak tahu bahwa sebelum pertemuan dimulai, kantor Henry telah ditentukan, yaitu kantor Maryam. Ya, di kantornya. Ketika dia mendengar berita itu, bahkan sekretaris Sela tercengang, mengira dia salah dengar, dan mereka sendirian di kantor yang sama. Namun, Maryam mengumumkan keputusan tersebut dengan sangat tegas, dan memperjelas bahwa asisten ketua lebih penting daripada pekerjaan sekretaris, dan ini melibatkan kerahasiaan yang lebih tinggi, jadi dia harus memantaunya setiap saat. Meskipun semua orang merasa sedikit luar biasa dengan keputusan Maryam, tidak ada yang berani menolak, dan rasa ingin tahu mereka hanya bisa ditekan di dalam hati mereka. Guo Wanner meminta Henry untuk datang ke kantornya saat ini. Dia merasa seperti sedang bersaing dengan ketua, jadi dia malu. Henry tidak tahu, apalagi memikirkannya, dan langsung pergi ke kantor Guo Wanner. Begitu dia memasuki kantor, Guo Wanner menutup pintu dan berkata dengan ekspresi khawatir, "Henry, saya khawatir kita tidak akan dapat menyelesaikan misi kita." "Apa?" Henry hendak duduk, tapi pantatnya masih di udara, jadi dia segera berdiri tegak. Rumah sakit kota Bandung awalnya memesan obat-obatan sebesar 200 juta yuan. Tetapi tiba-tiba mengatakan bahwa karena alasan keuangan, pengirimannya ditunda sementara dan terbengkalai di perusahaan. Sekarang departemen produksi mengharuskan kami untuk menjual obat-obatan tersebut bersama-sama dalam 7 hari ke depan. Guo Wanner selesai. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajahnya memerah karena marah dan tangannya mengepal. Henry duduk. Dia tidak takut, tapi dibenci. Ini jelas merupakan berita yang menyedihkan. Memikirkan pujian dan persetujuan dingin Maryam pada pertemuan tadi, itu adalah tindakan ganda yang paling meracuni hati wanita. Melihat Henry duduk di kursi dengan linglung, Guo Wanner sedikit gugup dan bertanya ragu-ragu, "Apakah kamu baik-baik saja?" Henry tidak menanggapi. Guo Wanner mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Menggoyangkan lengannya adalah hal yang normal. Mungkinkah dia terlalu terstimulasi dan bodoh? Ketika Guo Wanner tidak tahu harus berbuat apa, Henry menarik napas panjang dan sedikit kemarahan muncul di matanya. "Apa yang harus dilakukan? Sekarang keinginan saya untuk membelinya dengan uang saya sendiri tidak bisa terwujud. Menjual, Sutrisno telah mencoba yang terbaik, dan dia terlalu malu untuk menimbulkan masalah lagi. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri." Henry mengangkat kepalanya, memandang Guo Wanner dan bertanya, "Apakah Anda memiliki foto Yanti?"
Ketua Grup Rantai Farmasi Baitian, biarkan saya melihat orang ini. Kamu ingin menjualnya kepada mereka? Guo Waner bertanya dengan tidak percaya. Ya, bagaimanapun, selama itu bisa dijual. Saya tidak peduli siapa yang harus dicari sekarang. Henry berkata dengan sangat tidak berdaya, tetapi juga sangat benar. Sekarang dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Kedua wanita itu bekerja sama untuk mendorongnya ke dalam lubang api. Itu wanita ini. Guo Waner menggunakan ponselnya untuk mencari foto Yanti dari internet, menyerahkannya kepada Henry, dan berkata dengan tenang, "Coba lihat, apakah itu harimau betina atau babi besar yang bodoh?" Kata-kata Henry membuat Guo Waner tertawa. Henry mengambil telepon itu, dan begitu matanya tertuju padanya, dia tidak bisa memalingkan muka lagi. Guo Waner memandang Henry, dan jantungnya bergetar. Pria penuh nafsu. Ketika mereka melihat wanita cantik, mereka tidak bisa berpaling. Waner, kamu bilang dia Yanti." Henry merasa otaknya akan mengalami korsleting. Bukankah ini wanita jahat yang membuatnya tertekan tadi malam dan pagi ini? Dia tidak percaya, menatap Guo Waner, dan bertanya dengan ragu. Guo Waner juga terpana dengan ekspresi Henry. Dia menatapnya seolah mencoba mencari alasannya. "Itu dia." "Benar," Guo Waner membenarkan lagi. Henry awalnya ingin mencobanya, tetapi ketika dia melihat bahwa dia adalah Yanti, dia langsung kehilangan keberaniannya. "Kamu? Apakah kamu kenal dia?" Guo Waner bertanya ragu-ragu. Henry mengangguk dan menggelengkan kepalanya. "Tahu, memang terlihat, dipeluk, disentuh, dan dicium." "Tidak tahu." "Itu benar. Saya tidak tahu namanya sampai sekarang, dan memikirkannya saja sudah menyedihkan." Guo Waner tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika dia melihat Henry mengangguk, dia langsung menjadi bahagia. "Henry, jika ini masalahnya, kamu harus segera pergi dan bernegosiasi dengannya. Jika dia setuju, obat-obatan kita tidak akan menjadi masalah. Tidak masalah jika kita menggandakan jumlahnya, maka kamu bisa menang." Henry memandang Guo Waner, yang wajahnya penuh kegembiraan. Dia benar-benar tidak tega mengatakan yang sebenarnya, tidak tega membiarkan Guo Waner menertawakannya, dan tidak tega memukul gadis kecil yang punya ini, naksir dia. "Saya akan memikirkannya lagi dan masalah ini akan diselesaikan secepatnya. Jangan terganggu oleh urusan saya." Setelah Henry selesai berbicara, dia mengangkat tangannya untuk membantu Guo Waner merapikan rambutnya yang berantakan dan berkata sambil tersenyum. Saat jari Henry menyentuh rambut Guo Waner, tubuhnya bergetar tak dapat dijelaskan. Hatinya dipenuhi rasa manis, dan wajahnya langsung memerah karena malu. Henry menepuk pundaknya, mengangguk, berbalik dan keluar. Ketika Henry kembali ke kantor Mariam, dia menemukan bahwa dia sedang melihat dokumen. Di sudut ruangan, sudah ada meja tambahan, komputer, dan kursi. Mariam tahu bahwa Henry telah kembali, jadi dia tidak mengangkat kepalanya atau memperhatikan, tetapi dia mengangkat hidungnya dan menciumnya, dan aroma itu masuk ke hidungnya. Tangan Mariam gemetar karena marah, dan di sanalah bayi aroma Yanti di tubuhnya. Dia menatap Henry. Pakaian yang dia kenakan masih sama dengan yang dia ganti pagi ini. Mata Mariam menyipit 2 kali dan dia menahan amarahnya. Henry melihat Mariam mengangkat kepalanya dan ingin berbicara. Tetapi ketika dia dengan cepat menundukkan kepalanya,
dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Duduk di kursi, Henry khawatir. Apa yang harus dia lakukan? Obatnya harus dijual. Jika tidak, kalah dalam taruhan ini adalah masalah sepele. Hari ini, obat itu dipuji ke langit, dan kemudian akan hancur berkeping-keping. Menjual? Bagaimana cara menjualnya? Apalagi saat memikirkan 200 juta obat di rumah sakit kota Bandung, ia merasa pasti ada sesuatu di baliknya. Ia bahkan curiga Leni sengaja melakukannya karena kemarin ia menjual 700 juta obat yang membuatnya gugup. Namun, meskipun Anda menebak hal semacam ini, itu akan sia-sia tanpa bukti. Satu-satunya cara adalah menemukan Yanti, tapi memikirkan monster wanita itu dan apa yang dia katakan padanya pagi ini, dia sedikit takut pada Yanti. Ketakutan ini bukanlah rasa takut, tapi kekhawatiran yang tidak akan mampu dia tahan godaan dan jatuh ke dalam perangkap lembutnya. Bersambung.